Ada orang susah juga, jangan cuma didoakan, carikan solusinya. Maka itu saya enak kalau dengar gereja berkata pendeta, mari saya doakan. Enggak butuh itu mereka. Doa sudah bisa sendiri. Betul enggak, Ustaz? Ya. Mereka butuh solusi. Ini bagaimana? Kita punya semuanya. Karena Yesus punya semuanya. Tidak malu. Bukan untuk kita dan keluarga kita. Untuk sahabat kita yang tengah malam lewat itu tadi. Itulah konsep dalam kita menjadi berkat buat dunia ini. Untuk apa saja dalam kehidupan ini, maka konsep ini penting. Mari kita lihat ayat yang berikut. Kisah Rasul 20. Alkitab tidak pernah berkata full time, tidak ada. Rohaniawan itu di Alkitab tidak ada. Semua harus profesional. Katakan amin. Amin. Jadi kata full time itu tidak ada. Ayat yang ke-33. Maka itu salah gereja-gereja membuat para pendetanya full time. Itu salah. Kalau full time, maka kerjaannya cuma minta duit. Karena full time itu tadi. Perak atau emas atau pakaian. Yang ngomong siapa ini? Paulus, ya. Nanti baca di ayat 17, itu Paulus berpisah dengan para penatua di Efesus. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun juga. Tegas. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan apaku? Tanganku sendiri dia bagaimana telah bekerja. Ini penting. Untuk apa? Memenuhi keperluanku, bahkan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dengan kata lain, dia biaya sendiri. Dia nggak pernah ganggu jemaat. Nggak pernah ganggu jemaat. Jadi kata full time tidak ada. Kalau kita kembali pada Alkitab, semua hamba Tuhan harus punya kerjaan. Harus bisa nanggung dirinya sendiri. Dengan cara apa saja. Ini firman Tuhan. Ayat 35. Dalam berapa hal segala sesuatu telah diberikan apa oleh Paulus? Contoh kepada kita semua. Bahwa dengan bekerja demikian, ini hamba Tuhan, kita harus bagaimana membantu orang-orang yang lemah. Stop sampai situ. Jadi hamba Tuhan pun harus bantu orang lain, bukan dibantu. Maaf, kata pendeta itu nggak ada di Alkitab. Kata pendeta itu dari agama Hindu. Semua biksu di agama Buddha. Semua pendeta di agama Hindu. Lihat kerjaan mereka pagi dan sore berdiri tunggu derma dari jemaat. Nah, itu diambil oleh gereja. Pendeta harus dibantu. Pendeta harus diberi makan. Tidak ada ayatnya. Gereja banyak memakai visi apa itu yang salah dari Paulus. Barang siapa mengolah tanah, dia harus makan dari situ. Nah, mengolah tanah itu hanya kerja. Bukan cuma cuap-cuap dapat duit. Maaf. Bukan begitu. Secara psikologis, orang yang diberi makan oleh seseorang tidak akan bisa tegas pada orang itu. Tahu diri dong. Betul enggak? Orang aja kamu dikasih makan menintah-menintah aku. Kenapa banyak gembala nggak bisa tegas? Karena yang diberi makan ada di situ semua. Waktu dia khotbah, dia sungkan sendiri. Kenapa Paulus bisa khotbahnya keras, nggak peduli siapapun? Karena dia nggak tergantung jemaat dalam hidupnya. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan, salah-salah, benar-benar. Nggak ada yang dia sungkani. Jadi hamba Tuhan harus membantu orang lemah, bukan dibantu terus. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan anugerah, sehingga kami bisa mendirikan sekolah gratis sampai hari ini. Itu anugerah betul, dan itu luar biasa. Itu sangat menyenangkan. Itulah Tuhan kita. Karena kita harus bisa membantu. Oke? Sambil, nah ini dia. Penting ini kalimat terakhir. Ayat yang ke-35. Mana itu sampai kata mana ya? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya dulu bodoh betul.
Saya tuh kalau ingat itu malu karena gobloknya. Berapa kali, mungkin lebih dari ratusan kali, kalau saya buat proposal minta uang, ayat ini saya pakai. Pernah terima proposal pakai ayat ini? Kan ini ayat paling enak untuk minta duit. Ternyata saudara, justru ini ayat untuk hamba Tuhan. Loh, betul enggak? Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan mengingatkan semua rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi yang suruh memberi siapa? Hamba Tuhannya ini suruh memberi. Bukan ayat yang dipakai untuk minta uang pada jemaat. Kebalik sudah. Jadi kita harus menyadari memberi. Memberi. Itu hukum Kristus. Memberi. Terus begitu. Ayo kita sampaikan kepada semua gereja. Nggak ada kata hutang, nggak ada kata rohaniawan. Itu cuma ada di agama-agama. Saudara, saya belajar dari gereja Bali. Satu-satunya gereja yang ada di Indonesia yang semua pendeta tidak full time itu gereja Bali. Gereja Kristen Protestan Bali. Nggak ada satupun yang full time. Kalau saudara ke gereja Bali akan kaku. Istri pendeta punya bisnis. Kalau nggak salon rumah makan. Banyak pendeta-pendeta gereja Bali punya bisnis hotel. Walaupun kecil-kecil. Rumah makan, saya kagum. Kenapa? Karena gereja Bali itu susah. Sampai hari ini kalau ada orang gereja Kristen diusir dari kelompoknya. Nggak dapat air dan sebagainya. Nah, sejak itu mereka hidup harus mandiri. Nggak boleh tergantung dari jemaat. Maka itu gereja Bali itu gereja yang paling kaya. Hotel mereka banyak sudah. Aset mereka itu luar biasa. Gereja Bali itu punya sekolah perhotelan yang termewah terbaik di Indonesia. Mereka punya politeknik hebat. Mereka punya perusahaan catering namanya Tata Jasa Boga Marga. Hebat sekali. Wah, saya kagum melihat mereka. Mereka dididik untuk bisa mandiri, jangan ganggu jemaat. Tahun 90 berapa itu, mereka berkata gini, kalau aset semua gereja Bali dijual, maka semua jemaat masing-masing bisa dapat sekian M. Memang jumlah mereka nggak sampai jutaan anggota gereja Bali itu, karena mereka kecil. Tapi luar biasa. Karena konsep ini yang mereka pakai, berani memberi, bekerja untuk memberkati orang lain, nggak berhenti untuk diri sendiri. Terus begitu. Maka itu Tuhan nyata sekali dalam pelayanan mereka di sana. Ya, jadi kita mengerti arti ini, bagaimana gereja harus mandiri, self support, nggak cuma gantungan uang kolektor. Punya usaha sesuatu, ayo pakai tadi kisah Rasul 2 ke 4. Ada apa jual, kita buat usaha apa? Enggak berdosa, usaha dalam gereja tidak berdosa. Sampai semua orang kita bisa berkati dalam hidup ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Oke. Yang berikut, kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu bagaimana menghormati siapa yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Yahweh dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jangan diartikan ini pelayanan rohani semua, tidak. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Artinya malas ini sebetulnya. Nanti kita ketemu di ayat berikut. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam berbagai segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.